Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Kita bersyukur dan bersukacita karena anugerah Tuhan kita masih bisa kembali beribadah saat ini. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, mari kita siapkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Kita berdoa sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat anugerah Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Sepanjang hari ini, sepanjang minggu ini, bahkan bulan ini Tuhan menyertai kami Bapa. Itu semua bukan karena kekuatan kami, tapi semua karena ada roh Tuhan yang membuat kami kuat menjalani kehidupan ini Tuhan. Tuhan kami, sebentar kami akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berfirman bagi kami Bapa, berikan kami hikmat, pewahyuan, supaya kami mengerti akan setiap kebenaran firman Tuhan yang kami dengarkan bersama-sama saat ini. Urapi hamba Tuhan yang kami menyampaikan kebenaran firman-Mu, sembunyikan hamba di balik kayu salib-Mu, dan biarlah kemuliaan Tuhan yang tampak ketika hamba menyampaikan kebenaran firman Tuhan, sehingga setiap umat-Mu yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini diberkati oleh Tuhan. Berfirman bagi kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami doa dan mengucap syukur. Semua kita yang percaya kepada Tuhan Yesus bersama-sama berkata, amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Saya sungguh bersuka cita kalau saat ini saya boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Ini semua bukan karena kuat gagah saya Bapak Ibu, tetapi ini semua karena campur tangan Tuhan dalam kehidupan saya, sehingga saya bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Mari Bapak Ibu kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita lihat kebenaran firman Tuhan. Saat ini saya akan berikan tema yang saya berikan lewat khotbah saya hari ini adalah dengarkan dan lakukan firman-Nya. Sekali lagi Bapak Ibu, tema yang saya berikan adalah dengarkan dan lakukan firman-Nya. Mari kita baca dan kita buka satu kebenaran firman Tuhan dari Yeremia pasal 42 ayat 5 sampai 6 sebagai membuka kebenaran firman Tuhan yang mau saya sampaikan. Yeremia 42 ayat 5 sampai 6. Demikian kebenaran firman Tuhan. Mari Bapak Ibu ikuti dengan seksama pemberitaan firman Tuhan ini. Mari kita baca bersama-sama supaya kita semua diberkati oleh Tuhan. Yeremia 42 ayat 5 sampai 6. Demikian kebenaran firman Tuhan. Berkatalah mereka kepada Yeremia, biarlah Tuhan menjadi saksi yang benar dan yang dapat dipercaya terhadap kami, jika kami tidak berbuat menurut segala firman yang disuruh Tuhan Allahmu kau sampaikan kepada kami, maupun baik maupun buruk, kami akan mendengarkan suara Tuhan Allah kita yang kepadanya kami mengutus engkau, supaya keadaan kami baik oleh karena kami mendengarkan suara Tuhan Allah kita. Demikian kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, kita tahu nanti Bapak Ibu baca semua keseluruhan pasal 42 dari Yeremia ini Bapak Ibu. Kita tahu Saudara dalam firman Tuhan ini diceritakan bahwa pasukan tentara Yehuda dan seluruh orang yang masih tersisa pada waktu itu datang kepada Yeremia meminta agar Yeremia berdoa kepada Tuhan, dan mereka berjanji Bapak Ibu, mereka akan menuruti apapun yang dikatakan oleh firman Tuhan melalui Yeremia kepada mereka. Dan pada waktu itu orang-orang Yehuda Bapak Ibu sedang bingung karena mereka tidak tahu apakah mereka harus mengungsi ke Mesir atau mereka tetap tinggal di tempat tinggal mereka saat itu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, lihat kebenaran firman Tuhan, nanti kita bisa baca. Selama 10 hari Yeremia meminta waktu kepada orang-orang Yehuda untuk berdoa kepada Tuhan dan bertanya kepada Tuhan apa yang harus mereka lakukan untuk kehidupan mereka selanjutnya. Mari kita baca Yeremia 42 ayat 7 dikatakan apa? Sesudah 10 hari datanglah firman Tuhan kepada Yeremia. Lihat saudara kasih oleh Tuhan, dan setelah Yeremia berdoa selama 10 hari, dan Tuhan berfirman kepada Yeremia agar orang-orang Yehuda dan orang-orang yang tersisa pada waktu itu jangan pergi ke Mesir.
mereka harus tetap tinggal di tempat mereka berada saat itu. Lihat Yeremia 42 ayat 19 dikatakan apa? Tuhan telah berfirman kepadamu, hai sisa Yehuda, janganlah pergi ke Mesir. Camkanlah sungguh-sungguh bahwa aku memperingatkan kamu pada hari ini. Demikianlah firman Tuhan yang datang kepada Yeremia, yang disampaikan Tuhan kepada orang-orang Yehuda melalui Nabi Yeremia. Saudara yang kasih oleh Tuhan, setelah Yeremia menyampaikan kebenaran firman Tuhan, apa yang dikatakan Tuhan kepada orang-orang Yehuda pada saat itu, saudara, ternyata, perhatikan baik-baik, ternyata mereka tidak mau mengikuti firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Yeremia kepada mereka. Mengapa hal itu terjadi, Bapak Ibu? Karena orang-orang Yehuda dan orang-orang yang sisa pada waktu itu, mereka sudah memiliki rencana sendiri sebelum mereka meminta Yeremia untuk bertanya kepada Tuhan. Mereka sudah memiliki rencana, Bapak Ibu, untuk pergi ke Mesir sebelum mereka mendengarkan firman Tuhan. Mari kita baca Yeremia 42 ayat 20 dikatakan seperti apa? Kamu telah menipu dirimu dan membahayakan nyawamu ketika kamu mengutus aku kepada Tuhan Allahmu dengan berkata, berdoalah untuk kami kepada Tuhan Allah kita dan beritahukanlah dengan tepat kepada kami apa yang difirmankan Tuhan Allah kita, supaya dikatakan apa? Supaya kami melakukannya. Ingat saudara yang kasih oleh Tuhan, jangan sampai kita berbuat seperti orang-orang Yehuda. Jangan sampai kita seolah-olah berdoa minta petunjuk kepada Tuhan untuk apa yang harus kita lakukan, padahal sebenarnya kita sudah memiliki rencana yang lain di balik rencana Tuhan dalam hidup kita. Saudara yang kasih oleh Tuhan, ingat baik-baik, segala sesuatu yang kita lakukan di luar kehendak Tuhan. Ingat saudara, segala sesuatu yang kita kerjakan, kita lakukan dalam hidup kita, dalam usaha kita, dalam pekerjaan kita, dalam apapun yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, jika itu di luar kehendak Allah, pasti ada konsekuensinya. Pasti ada risikonya yang akan kita terima di satu hari kelak kemudian. Jika kita berjalan di luar kehendak Allah dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Itu sebabnya saudara yang kasih oleh Tuhan, inilah yang terjadi dengan orang-orang Yehuda. Karena mereka tidak taat kepada firman Allah. Padahal tadi di awal dikatakan, tolonglah Yeremia, berdoalah kepada Tuhan. Apapun dikatakan, lihat saudara janji mereka kepada Yeremia, apapun yang dikatakan oleh Tuhan kepada kami, kami akan melakukannya. Lihat saudara yang kasih oleh Tuhan, orang-orang Yehuda waktu itu berjanji kepada Yeremia dengan sungguh meyakinkan Yeremia. Tetapi setelah firman Tuhan mereka dengarkan, mereka sama sekali tidak mengindahkan firman Tuhan. Lihat, mari kita baca Yeremia 42 ayat 22. Dan apa yang terjadi saudara yang kasih oleh Tuhan? Apa resiko, konsekuensi yang mereka terima ketika mereka tidak taat kepada kebenaran firman Tuhan? Inilah dia yang terjadi Bapak Ibu terhadap orang-orang Yehuda pada waktu itu. Yeremia 42 ayat 22 berkata apa? Oleh sebab itu, camkanlah sungguh-sungguh bahwa kamu akan mati karena pedang, kelaparan dan penyakit sampar di tempat yang kamu rindukan untuk tinggal sebagai orang asing di sana. Yeremia memperingatkan kebenaran firman Tuhan, saudara yang kasih oleh Tuhan, supaya mereka jangan berangkat ke Mesir. Karena di Mesir nanti mereka akan mati oleh pedang, mereka akan mati kelaparan, mereka akan mati karena penyakit sampar di Mesir pada waktu itu. Saudara yang kasih oleh Tuhan, ingat baik-baik, jangan sampai kita menyalahkan Tuhan
Jangan sampai kita menyalahkan Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, jika terjadi sesuatu yang tidak baik dalam kehidupan kita. Oleh karena apa? Oleh karena ketidaktaatan kita kepada kebenaran firman Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jika kita mau menuruti perintah Tuhan, jika kita mau menuruti firman Tuhan, meskipun Bapak Ibu mungkin rasanya berat, rasanya sulit, tapi percayalah Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, ujungnya pasti akan membawa berkat dan kebaikan dalam hidup saya dan saudara yang dikasihi Tuhan yang mengasihi Tuhan. Itu sebabnya saudara yang dikasihi Tuhan, saya selalu ingatkan, karena di luar Tuhan Bapak Ibu, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Mari kita baca Mazmur 128 ayat 1 dikatakan apa? Nyanyian ziarah, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan dan yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan, apapun yang mau kita lakukan dalam kehidupan kita, mari kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Amsal 3 ayat 5-6 berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia, yaitu Tuhan, akan meluruskan jalanmu. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan akan selalu menunjukkan jalan-jalannya dan pertolongannya kepada kita jika kita sungguh-sungguh menyerahkan hidup kita, jika kita sungguh-sungguh percaya kepada setiap kebenaran firman Tuhan. Mari kita baca Yeremia 33 ayat 3 dikatakan apa? Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan. Allah kita di dalam Yesus Kristus sangat mengasihi saya dan saudara dikasihi Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupmu saat ini, saudara yang dikasihi Tuhan, tetaplah percaya dan selalulah menyerahkan hidupmu kepada Tuhan. Saudara terkasih dalam Tuhan, lewat renungan kebenaran firman Tuhan yang barusan saja kita baca bersama-sama. Dari renungan firman Tuhan kita tadi, saat ini apa yang bisa kita dapat pelajari Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan? Yang pertama, ambillah waktu untuk berdoa sebelum kita memutuskan segala sesuatu dalam hidup kita. Itu yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu, serahkanlah segala rencana kita kepada Tuhan. Amsal 19 ayat 21 berkata, banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Yang ketiga Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, lakukanlah apa yang Tuhan perintahkan untuk kita lakukan. Keluaran 23 ayat 22 berkata, tetapi jika engkau sungguh-sungguh mendengarkan perkataannya dan melakukan segala yang kufirmankan, maka aku, kata Tuhan, akan memusuhi musuhmu dan melawan lawanmu. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Lihat, saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketaatan kita kepada kebenaran firman Tuhan akan selalu mendatangkan berkat dan mujizat dalam setiap kehidupan kita. Karena Tuhan sangat mengasihi hidup kita, umat yang percaya kepada Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, jangan lupa sekali lagi apa yang bisa kita pelajari lewat kebenaran firman Tuhan, lewat renungan kita pada saat ini. Yang pertama Bapak Ibu, ambillah waktu untuk berdoa sebelum kita memutuskan segala sesuatu dalam hidup kita. Yang kedua Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, serahkanlah segala rencana kita kepada Tuhan. Dan yang ketiga, yang terakhir, lakukanlah apa yang Tuhan perintahkan untuk kita lakukan. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, tetap maju dalam Tuhan, semangat terus dalam mengikuti Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kita saat ini, itu bukanlah akhir dari segala-galanya. Karena kesusahan sehari cukuplah untuk sehari Bapak Ibu. Tuhan juga berfirman, segala sesuatu akan indah pada waktunya. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Tetap semangat dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Haleluya.
Bapa dalam surga, terima kasih buat anugerah Tuhan yang luar biasa bagi kami. Kami sungguh bersyukur Tuhan Yesus, kalau kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bapa dalam surga, berikan kami ketaatan untuk senantiasa taat untuk melakukan setiap kebenaran firman Tuhan. Karena kami percaya Bapa, di balik ketaatan kami kepadamu, selalu mendatangkan berkat dan mujizat dalam setiap kehidupan kami. Mampukan kami Roh Kudus, mampukan semua umat tebusanmu yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, untuk kami dapat melakukan setiap kebenaran firman-Mu, karena di luar Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Bapa dalam surga, hamba berdoa lewat tayangan ini, setiap umat-Mu yang sakit, hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus Kristus, hamba perkatakan dari tempat ini yang sakit, Engkau sudah disembuhkan. Bilur-bilur Tuhan Yesus Kristus telah menyembuhkanmu. Terima kebenaran firman Tuhan ini dan Engkau terimalah mujizat penyembuhan dari Tuhan. Engkau yang berkekurangan secara keuangan, katakan, Allahku akan mencukupkan segala kebutuhanku menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Terimalah kepenuhan, terimalah berkat Tuhan dalam hidupmu. Percayakan hidupmu kepada Tuhan. Engkau juga mungkin usahamu, pekerjaanmu yang sedang lesu. Engkau yang meniti karir, percayakan semuanya kepada Tuhan. Bapa dalam surga, berkati setiap umat-Mu, pribadi mereka masing-masing, rumah tangga mereka, usaha mereka, pekerjaan mereka. Tuhan Yesus memberkati. Apapun yang sedang direncanakan umat-Mu, Tuhan tuntun umat-Mu sehingga mereka berjalan dalam setiap kebenaran firman Tuhan. Dan pada akhirnya kami semua umat tebusan-Mu melihat dan menikmati berkat dan mujizat Tuhan. Terpuji Engkau Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami doa dan mengucap syukur. Semua kita yang diberkati Tuhan bersama-sama berkata, amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, tetap semangat di dalam Tuhan. Doa saya menyertai saudara yang kasih oleh Tuhan. Mari kita angkat kedua tangan kita terima berkat dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Kasih karunia dari Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, kiranya Allah Tritunggal itu memberkati saudara yang kasih oleh Tuhan. Mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kalinya. Haleluya, haleluya. Semua kita yang berkati Tuhan bersama-sama berkata, amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, Shalom.